bi anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa jubni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, hari ini kita melanjutkan surat Al-Baqarah. Kemarin terakhir ayat 249 ya. Sekarang kita lanjut ayat 250. Kita habisin dah ayat 250, 251, 252. Berarti hari ini juz 2 habis ya. Besok masuk juz 3 ya. Baik, Pak Ustadz Hadri, silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 250 sampai 252. Pak Sukron. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik Bapak Ibu ya, untuk mengingat kembali mari kita murojaah. Saya membacakan ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Walamma barazu, dan ketika terlihat atau nampak olehnya li Jaluta, Jalut wa junudihi, dan bala tentaranya, qalu, mereka berkata atau berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, afrik, penuhilah atau curahkanlah alaina, atas kami, sobron, kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah langkah-langkah kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum orang-orang kafir. Fahazamuhum, maka mereka dapat mengalahkan Jalut ya, biidnillah, dengan izin Allah. Wa qatala Daud, dan Daud membunuh Jalut. Wa atahullah, dan Allah memberikan al-mulka, kerajaan, wal hikmah, dan hikmah. Wa allamahu, dan mengajarkannya, mimma yasa, dari apa yang dikehendaki. Walau la daf'ullah, dan sekiranya Allah tidak menolak annas ya, keganasan manusia, ba'dohum biba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, lafasadat, sungguh akan rusak al-ardu, bumi. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah, zu fadlin, memiliki karunia alal alamin, atas semesta alam. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natsluha, yang kami bacakannya, alaika, atas kamu, bil haqq, dengan benar. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, laminal mursalin, sungguh termasuk para utusan ya, seorang nabi yang diutus. Baik ya Bapak Ibu, kalau kemarin ya
dikisahkan bahwa awalnya nih ya, kisah ini ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk ditunjuk raja, seorang raja buat memimpin perang. Nah, ketika Nabi Samuel mendapat petunjuk dari Allah dan menunjukkan raja ya, yang bernama Tolut, maka Bani Israel ini menolak ya, karena Tolut ini nggak sesuai harapan. Orang desa, orang miskin nggak mampu, masa mau jadi raja gitu kan. Nah, padahal itu adalah petunjuk dari Allah dan atas permintaan dia. Nah, begitu dikasih bukti-bukti ya, seperti tabut ya, tabut ini peti yang berisi ada tongkatnya Nabi Musa, ada kitab Taurat, ada sendalnya Nabi Musa, ada sorbannya Nabi Harun. Barulah mereka mau mengakui dan menerima Tolut ya. Nah, begitu Tolut mengajak perang ya, karena kan memang permintaan orang Bani Israel agar ditunjuk raja agar bisa memimpin perang. Begitu Tolut memimpin perang, dikatakan bahwa nanti ketika kita dalam perjalanan perang ada ujian, yaitu ada sungai Yordan ya, yang sampai sekarang masih dikeramati oleh orang-orang Yahudi tempat mandi ya. Nah, ketika melewati sungai Yordan nggak boleh minum, boleh hanya seciduk tangan aja untuk membasahi kerongkongan. Kalau misalkan minum banyak-banyak maka itu bukan golonganku. Tapi kalau misalkan dia bisa tidak minum maka dia termasuk golonganku ya. Ini dari jumlahnya yang 1000 pasukannya yang tadinya banyak, ketika melewati sungai ternyata banyak yang berguguran ya. Bahkan ada yang mengatakan yang benar aja itu raja, mau seorang perang aus disuruh dalam keadaan aus dahaga nggak boleh minum gitu ya. Nah, padahal setelah minum malah hatinya jadi ciut, jadi penakut gitu. Akhirnya tinggal beberapa ya, 300 lebih sedikit lah, 300 orang kurang lebih. Nah, 300 orang inilah yang akhirnya ikut berangkat dengan Tolut ya, menuju medan perang ya. Nah, di sini dikatakan walamma barozu ya, walama ini artinya ketika. Nah, kalau ketika berarti ini bentuk lampau. Jadi Allah menceritakan kepada Rasulullah kisah masa lampau, yaitu tentang kisah Tolut ya. Jadi walama ketika barozu nampak ya, li Jalut wa junudi dan bala tentaranya. Jadi ketika terlihat Jalut dan bala tentaranya yang jumlahnya lebih besar, yang juga Jalut badannya lebih kuat, lebih besar ya, maka ada satu kengerian juga, ada satu kekhawatiran ya. Karena pertama jumlah pasukan Tolut ini cuman 314-an lah ya. Ini sama seperti ketika perang Badar ya, jumlahnya kurang lebih 317 gitu kan. Di perang Badar lawannya 1000. Nah, ini persis sama ya. Makanya Rasulullah ketika perang Badar beliau mengatakan bahwa kepada sahabat-sahabatnya nih, wahai sahabat katanya, bahwa kita perang Badar ini seperti perangnya Tolut ya, melawan Jalut. Waktu itu Tolut 300 lawan 1000 ya. Dan ulama mengatakan bahwa kejadian ini nanti akan berulang lagi di akhir zaman ya. Kan ini dua kali nih kejadian, bahwa yang pertama Tolut melawan Jalut 300 lawan 1000, yang kedua Rasulullah melawan kaum Quraisy perang Badar. Nanti di akhir zaman juga gitu ya, dimana nanti Imam Mahdi akan melawan banyak jumlahnya yang dinamakan perang Ahzab. Ahzab itu artinya golongan-golongan bersekutu ya. Jadi orang-orang kafir nanti bersekutu memerangi orang Muslim, orang Islam. Nah, di mana orang-orang Islam yang tadinya jumlahnya banyak tiba-tiba menghilang
karena takut. Ya, ya. Dan sekarang pun udah ketahuan mayoritas umat Islam di sini nih di Indonesia takut sama yang minoritas. Ya, kalah gitu. Kalau takut kan kalah berarti ya. Ya. Nah itu nanti umat Islam hilang gitu, pada kemana nggak tahu, takut sama yang jumlahnya lebih banyak ya. Nah Imam Mahdi inilah nanti akan berjuang ya melawan Dajjal dan Yahudi ya, dan akan menang nanti karena dibantu sama Nabi Isa ya. Nah begitu juga ya, ini ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan juga menghadapi pasukan Jalut yang lebih banyak dan lebih kuat ya. Maka inilah pentingnya ketika kita menghadapi orang yang lebih kuat atau disegani atau ditakuti, kita perlu berdoa minta pertolongan pada Allah ya. Jadi jangan kita merasa bahwa kita punya kemampuan gitu, punya kekuatan. Meskipun kita punya kekuatan, tetap kita harus bertawakal kepada Allah ya. Nah ini Talut ya, bertawakal kepada Allah, Talut berdoa kepada Allah minta pertolongan ya. Karena hanya Allah lah yang bisa memberi pertolongan. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita ini mampu. Nanti kalau kita nggak minta pertolongan, nanti nggak bisa kita menang. Ya contohnya waktu perang Hunain tuh Rasulullah pasukannya lebih banyak, 12.000 lebih banyak dibanding musuh. Ya tapi sahabat bilang kita pasti menang karena kita lebih banyak. Belum tentu, buktinya hampir kalah itu keteteran. Karena apa? Karena nggak minta pertolongan sama Allah dan merasa pede terhadap dirinya. Nah ini pentingnya kita mohon pertolongan ketika menghadapi apapun yang berat ya, kita minta pertolongan, nanti Allah lah yang akan menolongnya ya. Qalu, mereka berdoa nih, Rabbana, ya Tuhan kami. Ini menandakan bahwa Talut orang Muslim, orang Islam. Doanya aja Rabbana, ya Tuhan kami. Dan ini juga Allah mengajarkan doa ya, agar doa minta hanya kepada Allah, jangan selain kepada Allah ya. Makanya diawali dengan Rabbana, ya Tuhan kami. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Jadi agar doa ini hanya dimintakan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Makanya diajarkan untuk Rabbana, ya Tuhan kami, afrik ya, penuhilah, curahkanlah alaina atas kami. Jadi afrik ini bisa juga diartikan kosong artinya ya. Nah, kosong. Kenapa kosong? Kosong dari keberanian, kosong dari kekuatan. Makanya minta dipenuhi agar ada keberanian, ada kekuatan, ketetapan hatinya, minta dipenuhi sehingga menjadi orang yang sabar ya, keberanian. Makanya doanya Rabbana afrik alaina ya. Afrik itu artinya kosong. Nah dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedikit pasukannya itu kan jadi kurang beraninya, kurang kekuatannya. Makanya minta dipenuhi ya, dipenuhi. Afrik, penuhilah, curahkanlah alaina atas kami sobron, kesabaran. Jadi Talut nih berdoa ada 3 yang diminta ya. Yang pertama sobron, kesabaran ya, gimana supaya Talut dan pasukannya diberi kesabaran, kesabaran menghadapi Jalut ya dalam peperangan. Karena kalau misalkan kurang dari kesabarannya, itu bisa kalah nanti ya. Misal pasukannya kurang sabar, terkabur, melarikan diri ya. Nah pokoknya dalam hal apapun kalau kita mau memenangkan itu kuncinya harus sabar ya. Dalam bisnis juga gitu, harus sabar. Kalau nggak sabar baru gagal sekali udah mundur. Tapi kalau dia sabar ya, gagal sekali bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal 3 kali bangkit 4 kali ya. Nah, orang sekolah juga gitu, kalau nggak sabar dia baru tengah-tengah dia udah bolos akhirnya nggak bisa sukses dia ya. Nah, dalam hal apa aja ya, nah, dalam bernegosiasi juga gitu, kalau nggak sabar nggak berhasil ya. Ini juga Talut minta supaya diberi kesabaran
kesabaran dalam menghadapi Jalut sehingga dia bisa tetap punya keberanian dan punya kekuatan hatinya, ketetapan hati untuk melawan Jalut ya. Nah, ini doa yang pertama Tolut agar diberi kesabaran dirinya dan pasukannya agar tetap bersiteguh hatinya untuk menghadapi Jalut. Yang kedua doanya mana tadi? Wasabbit aqdamana ya, dan kuatkanlah kaki kami, langkah-langkah kami, maksudnya kaki kami. Nah, ini kaki ini itu mewakili tubuh ya. Jadi luar biasa ini bahasanya nih Allah ya. Jadi kaki ini mewakili tubuh. Kalau kaki lari berarti tubuhnya juga ikut lari. Makanya diberi kekuatan kakinya supaya dia tetap menghadapi musuh. Nah, kalau di foto itu wajah mewakili tubuh tuh ya. Allah juga sering mengungkapkan wajah mewakili tubuh, wujuhu yauma idzin naimah ya, wajahnya berseri-seri karena penuh kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim natratan naim, kamu dapat melihat wajah mereka berseri-seri karena penuh kenikmatan ya. Itu bukan hanya wajahnya yang berseri-seri, seluruh tubuhnya juga bercahaya itu ya, jadi mewakili. Nah, ini juga Allah mengatakan aqdamana, kakinya ya dikokohkan, ini mewakili tubuhnya ya. Artinya berilah kekuatan, keteguhan ya. Kokoh nih, sabit nih, nanti beli kokohkanlah kaki kami, maksudnya biar ada keberanian, ada kekuatan fisiknya ya. Nah, ini mewakili dari tubuhnya. Wasabit aqdamana, dan kuatkanlah, kokohkanlah langkah-langkah kami, maksudnya biar diberi kekuatan fisik. Jadi yang pertama hatinya minta diteguhkan, dikuatkan agar dia tetap sabar. Yang kedua fisiknya ya, agar diberi kekuatan fisik menghadapi Jalut. Nah, itu doa yang kedua ya. Yang pertama hati, yang kedua fisik. Yang ketiga fanzurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum orang-orang kafir. Nah, artinya meskipun kita punya ketetapan hati yang kuat, punya fisik yang kuat, tetap Allah lah yang bisa memberi pertolongan. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Wansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami ya. Karena sekuat apapun kalau Allah enggak memberi pertolongan, enggak akan kita bisa menang. Ya, ini kuncinya, wansurna alal qaumil kafirin ya, tolonglah kami. Jadi harus sinkron antara usaha dan kehendak ya. Sekarang Allah berkehendak mau memberi kemenangan, tapi kita nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha ya. Nah, itu juga nggak akan terjadi ya. Misalkan Allah berkehendak pengen semua orang baik-baik aja, tapi nggak ada ikhtiar atau usaha untuk mau sholat di masjid, nah nggak akan terjadi. Jadi harus ada sinkron. Ketika Allah berkehendak ingin memenangkan pasukannya, maka juga harus ada ikhtiar ya. Artinya perlu ada strategi. Makanya bertawakal itu penting, tapi berikhtiar juga penting ya. Harus balance antara ikhtiar dan tawakal. Nah, kalau misal bertawakal aja, berdoa tapi kita nggak ada ikhtiar ya, nggak akan terjadi. Begitu juga kalau ikhtiar, kalau Allah tidak berkehendak nggak akan terjadi. Makanya harus sinkron ya. Ketika kita berikhtiar, kita berdoa, bertawakal kepada Allah. Nah, kalau sama-sama maka akan terjadi antara kehendak dan ikhtiar. Makanya Tolut ya bukan hanya bertawakal tapi juga berikhtiar ya. Kayak contohnya siapa? Siti Hajar. Padahal kan ketika ditinggal suaminya, apa kata Siti Hajar? Apakah ini perintah Allah? Ya, kalau emang perintah Allah silahkanlah jalan katanya. Karena dia yakin Allah akan menolongnya, Allah akan menyelamatkannya. Tapi apakah terus Siti Hajar diam aja? Enggak. Dia bahkan ikhtiar sampai lemes,
dia naik Bukit Sofa, nggak ada, turun lagi, naik lagi ke Bukit Marwa sampai 7 kali, sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi, dia merangkak tuh jalannya tuh ke tempatnya Ismail ya. Nah begitu dia menuju ke Ismail dalam keadaan nggak kuat, baru deh keluar air di kakinya Ismail ya. Itu malaikat yang mengepakkan pakai sayapnya itu. Nah itu artinya apa? Ikhtiar, meskipun Allah udah menjamin itu sebagai sinkronisasi antara kehendak dan ikhtiar ya. Nah, dalam hal apapun ya, kita jangan hanya bertawakal berdoa, tapi tetap kita harus ada ikhtiar supaya ada sinkron. Kalau misalkan nggak ada ikhtiar, maka nggak akan terjadi kehendak Allah ya. Nah itu doanya dari Tolut ya, minta supaya diberi kesabaran hatinya, diberi kekuatan fisiknya, dan minta pertolongan ya. Karena Jalut ini ya, itu pasukan Amalik namanya, dari Babilonia, termasuk negara adikuasa pada saat itu. Jadi negara adikuasa pada zaman dulu itu Babilonia, makanya sangat ditakutin ya. Ntar kalanya mau perang dagang nih adikuasa sekarang nggak pakai fisik ya. Ya jadi Babilonia waktu itu negara adikuasa. Nah Jalut pemimpinnya, pasukan Amalik. Nah ini sangat ditakuti ya, makanya Tolut minta kepada Allah agar diberi ketetapan hati ya, kesabaran, kekuatan fisik, dan minta pertolongan kepada Allah. Itu penting ya, kita dalam hal apapun selalu ingat kepada Allah ya, jangan yang lain dulu. Biasanya kan kita ingat yang lain dulu tuh. Kalau pusing ingatnya apa ya? Panadol ya. Ingat Allah dulu, minta doa. Kalau nggak punya uang ingatnya siapa ya? Saudara yang kaya yang bisa pinjem. Minta sama Allah dulu. Jadi Rabbana ya Tuhan kami. Jadi Allah tuh mengajarkan agar ingat dulu Allah, baru nanti ikhtiarnya berikutnya. Oh iya, kita ada saudara yang bisa bantu kayaknya. Baru ke dokter gitu ya, ikhtiarnya kalau sakit. Fahajamuhum biidnillah ya, maka Tolut mengalahkan Jalut biidnillah dengan izin Allah. Makasih ya. Minum dulu ya, kering ini nggak puasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh enak anget. Fahajumullah, maka Tolut mengalahkan Jalut dengan izin Allah ya. Jadi fahajumu ini bisa juga melemahkan, artinya musuh dilemahkan sehingga tidak punya kekuatan, akhirnya bisa dikalahkan oleh Tolut ya. Biidnillah, dengan izin Allah. Semua itu atas izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak akan terjadi. Nah ini ba di sini ya, artinya bisa juga dengan pertolongan, dengan pertolongan Allah ya. Kayak bismillah itu bisa juga diartikan dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena semua ini bisa terjadi dengan pertolongan Allah ya. Kayak orang makan, kalau nggak dengan pertolongan Allah nggak bisa terjadi, meskipun disuapin gitu ya. Makanan itu kalau Allah nggak memberi pertolongan nggak akan terjadi. Bisa jadi dimakan muntah lagi karena mual atau apa ya. Tapi semuanya dengan pertolongan Allah maka bisa terjadi. Maka di sini bisa diartikan dengan pertolongan Allah atau dengan izin Allah ya. Tolut bisa mengalahkan Jalut. Wa qatala Daudu Jalut ya. Dan Daud membunuh Jalut. Nah, ini yang diceritakan dari awal Tolut ya, dari mulai penunjukan, pengangkatan, terus ada bukti-bukti sebagai raja. Tapi kok tiba-tiba Daud nongol belakangan nih. Daud nongol belakangan, terus terjadi peristiwa besar ya. Nah ini kan luar biasa. Padahal yang diceritakan kan Tolut, harusnya Tolut yang membunuh Jalut ya, karena Tolut badannya besar, dia punya strategi yang bagus, terus punya
fisik yang bagus, harusnya Tolut yang membunuh ya, kalau secara cerita bagusnya kan gitu. Tapi ini tiba-tiba Daud yang baru datang nongol membunuh Jalut ya. Nah, apa maksudnya ini? Nah, rupanya Allah mempunyai maksud ingin memberikan pesan kepada Bani Israel ya, bahwa ya, peperangan itu bisa dimenangkan atas izin Allah, atas pertolongan Allah ya. Kalau nggak ada izin Allah, nggak ada pertolongan Allah, nggak akan menang ya. Meskipun jumlah pasukannya banyak, tentaranya kuat-kuat, tapi kalau nggak ada pertolongan dari Allah, nggak akan menang. Tapi ini hanya dengan seorang anak remaja ya, ini masih remaja nih Daud, yang masih kecil ya. Tapi karena ini izin Allah dan pertolongan Allah ya, Daud bisa mengalahkan Jalut, bahkan bisa membunuh Jalut ya. Ini menandakan bahwa kemenangan itu adalah atas pertolongan Allah ya. Artinya pesannya seperti itu, bahwa semua itu atas berkat pertolongan Allah, maka bisa memenangkan peperangan. Contohnya siapa? Daud ya, seorang remaja yang masih kecil bisa mengalahkan Jalut yang sangat ditakuti waktu itu. Ibaratnya Trumpnya lah di negara dikuasa kan pemimpinnya ya. Nah, itu bisa dikalahkan sama orang yang masih kecil gitu ya, remaja. Nah, itu pesannya. Ya, yang kedua ya, pesannya bahwa Daud ini udah ada kelihatan potensi sebagai pemimpin ketika masih remaja. Dia berani dan cerdas, punya keberanian dan cerdas ya. Makanya ketika nanti dewasa ya, orang-orang bisa menerima Daud menjadi pemimpin. Karena apa? Karena udah kelihatan dia dari masa mudanya punya kecerdasan dan keberanian. Nah, ini juga pesan, kalau kita memilih pemimpin, maka lihat masa lalunya ya, track recordnya masa lalu. Kalau masa lalunya dia bagus ya, dia sebagai orang yang cerdas, yang pemberani ya, maka pilih dia. Jadi Daud ya, itu masa lalunya emang udah bagus, udah punya kecerdasan dan keberanian ya. Makanya kalau milih pemimpin yang lihat track record masa lalunya bagus gak? Kalau bagus maka dia ini. Jangan dilihat dari orang tuanya. Orang tuanya misalnya dia luar biasa hebat, anaknya belum tentu. Ya. Jadi Daud ini bukan karena orang tuanya hebat ya, tapi karena memang dirinya yang luar biasa ya. Maka Daud ya, dengan kemampuan yang luar biasa bisa membunuh Jalut ya, yang lebih besar. Nah, kalau kisah Israiliyat mah ya, pakai ketapel tuh dibunuhnya. Ya. Maka setelah beberapa selang waktu ya, berapa lama Nabi Samuel wafat. Terus Tolut juga wafat ya, maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ya, setelah wafat itu Nabi Samuel dan Tolut ya. Ini juga satu ibrah atau pelajaran pentingnya ada seorang konseptor ya, yaitu Nabi Samuel nih konseptornya ya. Lalu ada aplikator, yaitu Tolut aplikatornya. Terus ada eksekutornya siapa? Daud yang melakukan. Nah, ini maka kalau negara ada seperti ini bagus ini ya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, konseptor, aplikator, eksekutor ya. Nah, makanya kalau zaman dulu Daud ya, Tolut itu dia minta masukan, minta pendapat kepada siapa? Kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel ini sebagai konseptor, jadi selalu minta nasihat kepada Nabi Samuel. Nah, harusnya juga pemimpin gitu ya, minta pendapat sama kiai, minta nasihat sama ulama gitu ya, karena ini
adalah konseptornya ulama ini. Jadi Nabi Samuel ini konseptor, aplikatornya adalah Tolut ya, dan eksekutornya adalah Daud. Ini sangat cocok banget nih ya. Nih. Lalu wa atahullah, dan Allah memberikannya al-mulka, kerajaan ya. Jadi Allah memberikan 3 nih ya, kerajaan, hikmah, dan alamahu mimma yasad, mengajarkan apa yang dikehendaki. Jadi yang pertama Allah memberikan kerajaan kepada Daud karena memang Daud layak dan pantas untuk menerimanya. Jadi Daud ini bukan karena orang tuanya yang hebat, bukan karena dia dikasih begitu aja nggak cuma-cuma, tapi memang karena prestasinya yang luar biasa ya. Dia bisa membunuh Jalut ya, dan nggak ada yang protes ketika Allah mengangkat Daud sebagai raja dan juga sebagai nabi ya. Karena apa? Karena memang udah terbukti gitu. Jadi bukan hanya omdo, tapi ini bukti bahwa Daud memang orang pemberani, cerdas, dan udah terbukti prestasinya bisa membunuh Jalut ya. Makanya ketika diangkat itu nggak ada yang protes dan semuanya senang ya. Senang karena Daud ya bisa juga memakmurkan warganya, rakyatnya gitu. Nah, jadi Daud diangkat oleh Allah bukan karena Allah kasihan gitu, tapi memang karena prestasinya ya dan keberaniannya. Allah mengangkat Daud sebagai raja. Yang kedua ya, Allah memberi hikmah ya. Mana tadi? Wal hikmata, dan Allah memberi hikmah ya. Artinya Daud ini berhikmah kepada Allah dan kepada manusia. Terhadap ablu minallah dia baik, terhadap ablu minanas juga baik ya. Bahkan Nabi Daud ini sholat malamnya adalah sholat yang terbaik ya. Rasulullah mengatakan bahwa sholat malam Nabi Daud ini sholat yang terbaik. Gimana? Setengah malam dia tidur, 1/3 malam dia bangun sholat, 1/6-nya dia tidur lagi, sehingga pada waktu sholat subuh dia fresh, seger, nggak ngantuk ya. Kalau misalkan kebanyakan orang kan begitu bangun 1/3 malam udah tuh sholat sampai subuh ya. Begitu kajian nyender aja udah ngantuk gitu. Ya. Nah, kalau ini enggak, fresh, seger sholat subuhnya. Karena apa? Karena 1/6-nya itu buat tidur lagi. Jadi setengah malam dia tidur, 1/3 dia bangun untuk sholat, 1/6-nya dia untuk tidur lagi, baru bangun sholat subuh seger. Nah, itulah sholat terbaik ya Nabi Daud ya, sholat malamnya. Jadi tetap fresh, seger ya. Juga hablum minallah, puasanya Nabi Daud itu puasa yang terbaik. Rasulullah mengatakan puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud ya. Bahkan sahabat mengatakan, ya Rasul, saya kuat puasa setiap hari gitu. Kata Rasul, kamu puasa 3 kali dalam sebulan udah cukup. Karena kalau 1 kali puasa itu dapat 10 kali kebaikan, maka kalau 3 kali puasa itu dapat 30 kali kebaikan, sama dengan sebulan. Kata sahabat, saya lebih dari itu kuat ya Rasul. Kalau gitu sehari puasa 2 hari buka. Jadi sehari puasa 2 hari buka. Misal Senin puasa, Selasa buka, Rebo buka, Kamis puasa lagi. Nah itu katanya seperti itu. Lalu kata sahabat, saya kuat lebih dari itu. Ya udah kalau gitu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Saya lebih bisa kuat ya Rasul, lebih dari itu. Kata Rasul, udah nggak ada yang lebih bagus. Itu puasa Daud yang terbaik. Karena dalam 1 tahun 180 hari itu kan, sehari puasa, sehari buka. Udah itu nggak ada lagi, dan mewakili sunnah-sunnah yang lainnya ya. Jadi puasa Daud ini puasa yang
terbaik ya, yaitu sehari puasa sehari enggak. Nah, itu hablum minallah. Hablum minannasnya juga Nabi Daud ya sangat baik disenangi oleh kaumnya sama warganya, karena Nabi Daud berhasil memakmurkan warganya. Bukan hanya manusia yang senang, burung-burung, gunung-gunung senang. Ketika Nabi Daud bertasbih, itu gunung ikut bertasbih. Karena Daud diberi kemampuan untuk mendengar gunung bertasbih gitu. Begitu juga ketika Daud bertasbih, itu burung-burung di atas berhenti itu muter-muter sambil ngikutin tasbih Nabi Daud. Ya, jadi lingkungan alam pun senang. Rupanya kalau ada orang baik, bukan hanya orang-orang di sekitarnya, rupanya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang juga senang. Ya, itu dampaknya tuh. Ya terbukti ketika Nabi Daud berbuat kebaikan, bukan hanya orang sekitarnya, tapi hewan-hewan seperti burung dan gunung-gunung juga ikut senang. Nah, ini dampaknya terhadap lingkungan yang lain di sekitarnya. Lalu wa 'allamahu mimma yasa, dan Allah mengajarkan dari apa yang dikehendaki. Ini juga menandakan bahwa seorang pemimpin ya, meskipun dia udah jadi pemimpin, dia harus belajar ya. Ini Allah mengajarkan apa yang dikehendaki. Kayak tadi waktu pertama Nabi Daud ya, puasanya puasa terbaik, meskipun dia udah jadi raja tapi dia masih puasa. Padahal kan kalau udah jadi pemimpin, jadi raja, semua makanan ada, semua tersedia. Dia mau makan apa ada, minum apa ada, tapi dia tetap melakukan puasa. Untuk apa? Untuk menjaga ketaatannya kepada Allah. Ya, sebagai pimpinan apa aja kan dia tersedia di tempatnya, tapi dia tetap melakukan puasa. Nah, ini kalau ada pimpinan yang sekarang puasa Daud, cakep nih. Ya, pimpinan kita gitu, puasa Daud ya, cakep. Padahal dia punya kekuasaan, punya uang yang banyak gitu, tapi dia tetap menjalankan puasa Daud. Nah, itu luar biasa. Nah, yang ketiga tadi wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Artinya bahwa Allah mengajarkan apa yang dikehendaki, bahwa meskipun seorang raja atau seorang pemimpin tetap harus belajar ya. Untuk apa? Untuk menambah ilmu, wawasan, sehingga enggak hanya itu aja ilmunya. Jadi tetap harus belajar. Di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Daud ya, cara membuat baju perang dari besi. Nah, inilah yang pertama ya, Nabi Daud mengolah besi bisa menjadi baju perang ya. Itu yang pertama tuh, Allah yang mengajarkannya Nabi Daud membuat baju perang dari besi, sehingga sampai sekarang akhirnya besi bisa diolah macam-macam. Bisa buat alat perang, bisa buat alat pertanian kayak cangkul, sekop ya. Ya, itu awalnya Nabi Daud itu yang menciptakan besi jadi baju perang. Dan Nabi Daud juga ya, dengan dia membuat baju perang, dia menjual baju perang untuk kehidupan dia ya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya penghasilan adalah yang dihasilkan dengan keringatnya sendiri. Nabi Daud itu mendapatkan uang dengan menjual baju ya. Meskipun dia sebagai pemimpin, dia nggak mendapatkan uang dari hasil memimpin pemerintahnya, tapi dia dari hasil jual baju perang. Ya, ada nggak ada pemimpin yang nggak ngambil gaji? Ada menteri kayaknya, menteri apa gitu ya. Nah, itu luar biasa itu. Jadi dia nggak mencari nafkah dari pemerintahan yang dia pimpin, tapi dia dari jual baju perang ya. Sampai Rasul mengatakan yang terbaik adalah seperti Nabi Daud itu, dia mencari uang dari hasil menjual baju perang gitu ya. Nah, itu ya, Allah mengajarkan kepada Nabi Daud untuk buat baju perang. Walau labdafullah, dan sekiranya Allah tidak menolak annas ya, keganasan dari manusia,
ba'duhum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian lain, la fasadatil ardu, maka sudah rusaklah dunia ini. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah zu fadlin alal alamin, Allah mempunyai karunia atas semesta alam ya. Jadi kalau seandainya Allah tidak menolak, artinya apa? Tidak menolak, membiarkan kerusakan, keganasan seperti Jalut berbuat jolim ya terhadap kaum Bani Israel, atau seperti Fir'aun berbuat jolim membunuh bayi-bayi yang baru lahir, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Makanya untuk melestarikan bumi agar tidak rusak, Allah utuslah para nabi, Allah utuslah para rasul, Allah utus para ulama, para kiai. Ini untuk apa? Untuk melestarikan bumi ya, supaya tidak terjadi kerusakan. Bahkan Allah turunkan hukum berjihad. Ya, ini berjihad ini juga untuk melestarikan bumi agar tidak ada pembunuhan semena-mena ya. Jadi jangan salah, berjihad itu untuk melestarikan agar bumi ini tidak rusak, tidak hancur ya. Karena kalau dibiarkan ya, kalau Allah tidak menolak ya keganasan dari manusia, maka dikatakan di sini akan rusak. La fasadatil ardu, bumi akan rusak. Tapi Allah menurunkan orang-orang baik ya, seperti ketika Jalut berbuat jolim, dikirimlah, diutuslah Tolut ya. Jadi kalau ada orang baik ya, itu harusnya berterima kasih tuh orang-orang jahat, karena dia menjaga kelestarian bumi ini. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, nah itulah yang menjaga kelestarian bumi ya, aman ya. Maka ketika Nabi Samuel juga gitu, aman ya, dia yang menjaga, melestarikan, dia tunjuk sebagai konseptor ya, ya. Gitu ya. Nanti juga di akhir zaman ya, itu akan terjadi kerusakan di mana anak memperkosa ibunya, orang memperkosa di tengah jalan, diem aja, yang lain pada ngeliatin, nggak ada malunya. Kakak membunuh adik, adik membunuh kakak. Nah itu nanti di akhir zaman bisa seperti itu ya. Bahkan di zaman sekarang aja ada orang yang berbuat kerusakan, tapi ada juga yang memperbaikinya sehingga tetap lestari. Begitulah Allah menjaga bumi ini. Ketika ada orang yang berbuat kerusakan, maka diutuslah orang yang memperbaikinya ya. Ketika ada orang yang jolim, diutus juga orang baik di situ ya. Itulah cara Allah membuat agar bumi tetap lestari, sehingga tetap terjaga dari kerusakan ya. Yang terakhir ya, udah masuk ya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natsluha, yang kami bacakannya. Jadi Allah membacakan tentang kisah Tolut dengan Nabi Samuel yang melawan Jalut dan dibantu oleh Daud ya. Maksudnya yang kami bacakan, alaika bil haq, atas kamu dengan benar. Nah kisah ini diceritakan oleh Nabi Muhammad dengan benar. Jadi kalau mau tahu kisah Nabi Daud, yang versi yang benar adalah di Al-Quran, karena Allah mengatakan bil haq. Karena di kitab-kitab lain itu udah banyak kisah Israiliyat. Nah kalau mau versi yang benar yang ini nih, Al-Quran. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau Muhammad termasuk seorang nabi yang diutus. Diutus untuk apa? Untuk seluruh umat manusia di bumi ini ya. Bahkan nanti di ayat berikutnya nih ya, itu Nabi Muhammad di tengah-tengah nih antara Nabi Musa dan Nabi Isa, artinya dia sebagai penengah ya. Saya rasa cukup waktunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud yang sampai di puncak karirnya sebagai raja, itu karena benar-benar prestasinya, dan orang bilang benar-benar prestasinya sangat yakin. Yang kedua, jadi raja itu jadi raja tersendiri di luar Talut atau meneruskan Talut. Kalau meneruskan Talut, apa dia itu jadi menantu Talut atau enggak gitu.
Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa Daud diangkat sebagai raja sekaligus nabi. Ini yang pertama ya. Karena sebelumnya nabi sendiri, raja sendiri. Nah, sejak Daud ini menjadi satu, nabi dan raja dipegang oleh Daud. Itu setelah wafat ya. Jadi Tolut udah wafat, Nabi Samuel udah wafat, maka diangkatlah Nabi Daud sebagai raja sekaligus sebagai nabi. Ya, jadi wallahu alam. Yang pasti Tolut udah wafat. Itu ada yang bilang ponakannya kan. Kalau ceritanya mantunya saya nggak tahu ya, karena di Al-Quran nggak ada. Kalau kisah-kisah Israeliat banyak itu cerita yang berkembang itu. Maksudnya ini kan kerajaan biasanya penggantinya itu keturunannya ini. Kalau keturunan nggak ada ya mungkin pasangannya. Oh gitu. Ya jadi tadi udah dikatakan kayak Daud diangkat bukan karena orang tuanya, ya bukan karena orang tuanya, tapi karena kemampuannya, bukan orang tuanya hebat gitu ya, karena emang prestasinya, kemampuannya. Ya, dia bisa membunuh Jalut, itu prestasi yang besar. Oke Pak Haji Musinin. Terima kasih Pak. Di ayat 251 ini saya menanya tentang fahazamuhum biidznillah, maka mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Pertanyaan saya ini, yang diizin Allah ini apa diri dia, apa maksudnya? Jadi diizin Allah tapi belum tentu juga Allah melindungi. Artinya begini, yang terjadi di dunia ini semuanya atas izin Allah. Pertanyaan saya, kayak sekarang di Palestina, Israel menang, apakah itu diizini Allah juga dia menang gitu? Maksud saya itu. Nah, karena katanya diizini itu belum tentu dilindungi. Nah, yang di sini ayat ini menyampaikannya bukan dengan ridho Allah, tapi dengan izin Allah. Terima kasih. Ya, ya. Jadi kalau yang dimaksud diizinkan Allah ini dan diridhoi adalah untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau misalkan itu bukan hal yang baik, ya, dan itu yang dilarang oleh Allah, ya, maka itu sebagai ujian buat orang-orang yang kalah gitu ya, kayak orang Palestina diserang sama ini bukan karena terus dimenangkan Israel gitu, tapi itu ujian karena memang Allah, bahkan kata siapa Ustadz Somad, kenapa kok nggak dibinasakan aja Israel, nggak seperti kaum Ad, kaum Lut, ya itu buat ujian. Nanti kalau dihabisin nggak ada ujian lagi buat umat manusia gitu ya. Kadang anak yatimnya juga buat ujian, kadang ngeselin gitu kan. Bandel banget ya anak gitu. Padahal kalau kita sayang sama anak yatim itu nanti seperti ini di surga, jari tengah dan jari telunjuk ya, dekat dengan Rasulullah gitu. Nah ini juga sebagai ujian. Nanti di akhir zaman orang-orang Yahudi ini nanti akan dihancurkan oleh Nabi Isa, bahkan dia bersembunyi di pohon pun ngasih tahu nih ada orang Yahudi ini. Gitu ya, itu buat ujian ya. Jadi memang Allah masih tetap memberi kepada orang-orang Bani Israel ya, untuk tidak dimusnahkan, seperti itu Pak ya. Udah cukup. Oh Pak Anta mau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Daud, Tolut dan Jalut ini cukup menarik. Karena apa? Kalau saya mereferensi kepada apa yang saya dapatkan ini, bahwa Jalut itu kan si Goliat itu dalam cerita. Iya. Nah, Tolut itu kan raja dari Bani Israel. Daud pun juga dari Bani Israel, gitu loh Pak. David ya. Nah, kaitan perang kan hanya pengen si
terus Daud itu dalam perjalanannya kan turunan dari Samuel itu adalah kalau Samuel Ismail kan gitu. Nah ini kan sebenarnya Daud sendiri juga turunan Nabi sebenarnya gitu. Nah ini yang jarang dikisahkan bahwa kondisi Daud dengan seorang pemuda yang gagah berani bisa mengalahkan Jalut kan cuma. Nah sekarang kaitannya ini mungkin Bapak perlu ditahu lagi. Ada nggak kaitannya dengan Bani Israel ini? Israel sekarang ini kan dari Bani Israel itu perang dengan Palestina itu. Kemudian dalam perang kan jadi sama dong sejarahnya. Kalau si Jalut itu sebelum Masehi gitu. Nah, sekarang ini perangnya Israel sama Palestina adalah setelah Masehi kan. Nah kira-kira nanti akan muncul nggak nih Daud yang membela Palestina sehingga menang dalam peperangan ini Pak? Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah disampaikan bahwa nanti di akhir zaman ada terulang lagi kasus seperti Tolut dan Jalut ya Rasulullah pada saat perang Badar ya, di mana nanti ada Imam Mahdi dan pasukannya ya yang melawan orang-orang yang bersekutu golongan Ahzab. Namanya Ahzab tuh, perang Ahzab tuh golongan yang bergolongan-golongan bersekutu untuk melawan orang Islam ya. Nah nanti Imam Mahdi inilah yang akan melawan semuanya. Jadi jumlah sedikit itu kalau kita punya keteguhan dan kesabaran itu kita akan bisa memenangkan. Bahkan dikatakan orang yang mukmin ya kalau dia sabar maka satu orang bisa mengalahkan 10 orang kafir. Tapi kalau 1000 orang mukmin kalau dia nggak sabar dia bisa kalah dengan satu orang kafir. Nah seperti itu. Artinya dengan kesabaran meskipun jumlahnya sedikit, nanti di akhir zaman akan bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ya. Nah itu nanti akan terulang lagi Pak. Imam Mahdi nanti yang akan memberantasnya. Gitu. Ya cukup ya. Kita khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.